Ibadah haji dan kurban menjadi dua poin penting dalam Hari Raya Idul Adha. Lalu bagaimana cara kita sebagai Muslim untuk memaknainya? Kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Baik, Pak, ini kita sedang melaksanakan atau menjalankan, merayakan Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya bagaimana sih sebaiknya sebagai Muslim kita memaknai rangkaian ibadah yang ada dalam Idul Adha ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Ada banyak keistimewaan Idul Adha ini. Pertama, selain Hari Raya Idul Adha yang menunaikan ibadah haji, juga berbarengan dengan penyembelihan hewan kurban di masa hari tasyrik. Dari dua peristiwa ini tentu bisa kita maknai. Pertama, bagi saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji, kita harapkan hajinya tentu haji mabrur. Ya, Allahumma hajjam mabrur, wa sya'yan maskur, wa zamban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Jadi haji mabrur itu memang bisa dimaknai ketika sudah kembali ke tanah air atau tatkala masih di tanah suci Mekah, yaitu perubahan sikap mental, di mana sikap mental ini akan memberikan makna yang sangat strategis terhadap kebaikan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun sebaliknya, kita akan melihat apakah akan ada perubahan atau sama saja. Ini tentu masyarakat yang menilai sendiri bagaimana seorang telah menyelenggarakan ibadah haji yang memerlukan seluruh pengorbanan waktu, ya, pikiran, tentu pembiayaan, yang semua ini dimaknai untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji mabrur itu, bagaimana tadi saya bacakan hadisnya, di antaranya adalah harus memiliki makna, ya, diampuni dosanya, ya, kemudian di ujung itu disebutkan watijaratan lan tabur, perniagaan yang tumbuh dan subur. Nah, ini kalau kita maknai dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, tentu harus memberikan dampak. Istilah dampak sekarang itu kan populer, ya, yaitu dampak yang positif tentunya. Supaya apa? Supaya wajah bangsa kita ini semakin hari semakin meningkat. Wajah perekonomian kita juga demikian, akan mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, sekali lagi, ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Ya. Baik. Nah, yang tadi diantaranya juga saya sebutkan ada yang disebut dengan Idul Kurban. Idul Kurban itu kan sebenarnya satu peristiwa penting yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jejak sejarah Nabi Ibrahim ini kepada anaknya Ismail telah memberikan makna yang sungguh mendalam, yaitu penyembelihan dalam mimpinya, tadinya penyembelihan anaknya Ismail, tapi kemudian diganti dengan hewan kurban seekor kibas. Nah, oleh karena itu, ini artinya apa? Ini artinya bahwa penyembelihan kurban ini mengandung makna yang luas sekali. Ya, saya sering mengatakan kalau kita menyembelih hewan berarti kita harus memaknai antara lain, ya, bahwa bukan daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, tapi nilai-nilai ketakwaan itu sendirilah yang sampai kepada Allah. Jadi itu kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Amir, kita tahu bahwa menunaikan ibadah haji sebagai bentuk penyempurnaan dari rukun Islam ini kan adalah cita-cita umat Muslim begitu ya Pak. Tapi kita tahu juga bahwa lagi-lagi disebutkan haji bagi yang mampu, bagi yang sudah mungkin mendapatkan panggilan dan juga sudah bisa memenuhi begitu ya untuk bisa berangkat atau menunaikan ibadah haji. Bagi umat Muslim yang mungkin belum bisa untuk berangkat ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji, apa sih Pak sebenarnya yang bisa kemudian dilakukan agar tetap nilai-nilai ibadah pada Idul Adha ini bisa dioptimalkan begitu Pak, walaupun mungkin belum mendapat panggilan ke tanah suci? Iya, salah satu keistimewaan dalam ajaran Islam itu ialah
bahwa niat saja sebenarnya sudah memiliki makna ya. Niat itu sudah mendapatkan pahala, ya kan? Apalagi dia sudah mencapai apa namanya wujudnya atau kenyataannya dia sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Itu Allah tentu memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Jadi kenapa seorang merindukan dengan penuh kerinduan untuk menunaikan ibadah haji? Karena ini bagi seorang muslim, cita-cita menunaikan ibadah haji itu memang cita-cita yang amat sangat mulia, ya, amat sangat dirindukan oleh setiap umat Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, keberangkatan menunaikan ibadah haji itu adalah bagian dari puncak, ya, penyelenggaraan rukun Islam itu sendiri. Karena itu setiap orang naik haji itu tentu tidak ingin menyia-nyiakan ya dari sisi waktu, pikiran, semua kekuatan. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum misalnya ya, bagi yang belum, tentu saja ada di antara saudara-saudara kita belum sempat menunaikan ibadah haji, tapi kemudian dia wafat dipanggil oleh Allah, tapi kan bisa digantikan oleh keluarga terdekat seperti anak misalnya. Nah, oleh karena itu, bagi kita penunaikan ibadah haji ini sekali lagi merupakan bagian dari cita-cita. Mungkin kalau saya mengatakan akhir cita-cita hidup seseorang itu dia ingin menunaikan ibadah haji dibanding dengan cita-cita yang lain dia kurang tertarik gitu. Tapi ibadah haji itu yang menarik perhatian umat Islam dan dia korbankan seluruh hartanya, dia rela menjual sawah, bayangkan itu. Dia menjual tanah gitu ya. Kenapa? Karena bagi dia seorang muslim itu satu kewajiban yang memang wajib dia tunaikan karena memang dia mampu, Ya. walaupun menjual harta benda. Baik. Gitu. Pak Amir, jika kita memang belum mampu, ada dalam kondisi belum mampu begitu, bagaimana sih Pak, apa yang sebaiknya kita lakukan, amalan apa, agar kita bisa benar-benar mengoptimalkan juga ini Pak, di bulan atau di rangkaian Idul Adha ini, berkaitan dengan haji tadi? Ya. Baik, jadi ada istilahnya haji kecil, tanda petik ya. Jadi kalau seseorang belum menunaikan ibadah haji, ya dalam tanda petik haji kecilnya, dia tentu bisa menunaikan umroh ya. Jadi kenapa? Karena bagi dia misalnya menunaikan ibadah umroh itu kan ya tentu saja juga merupakan kerinduan ya. Jadi bahkan ada orang mengatakan, saya sudah bisa menyaksikan bagaimana Baitullah, ya, bagaimana Masjidil Haram, bagaimana Madinah. Sudahlah, saya mungkin cukup umrah, ya, karena tidak sanggup menunaikan ibadah haji. Haji akbar itu ya haji yang setiap musim haji yang dia tunaikan. Jadi sekali lagi, ini sangat tergantung kepada seseorang. Apakah keinginannya, apakah tekadnya, dan seterusnya ya, tentu termasuk kesehatan. Karena haji itu kan man istata'a ilaihi sabila. Jadi dia istita'ah itu salah satu syarat penting yang harus ditunaikan ya. Karena kalau orang meskipun sanggup secara material, ya kan, tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Nah, ini artinya bahwa dia tidak memiliki kelengkapan istitoah. Jadi kemampuan harta, kesehatan, fisik, mental, termasuk keamanan sebenarnya itu bagian dari istitoah. Jadi karena itu kita doakan saudara-saudara kita di Tanah Suci Mekah ini untuk menyelenggarakan rukun haji dengan sempurna, sehingga kembali ke tanah air dengan aman, damai, berkumpul kembali bersama keluarga. Iya. Amin ya robbal alamin. Semoga yang sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci bisa diberikan kelancaran ibadahnya. Nanti juga pulang jadi haji yang mabrur. Dan semoga yang belum mendapatkan panggilan mungkin ke Tanah Suci bisa disegerakan ya Pak Ustadz ya. Atau Pak Amir ya, ini dengan segala kemudian kondisi yang ada. Karena tentu kalau bicara soal ibadah haji ini cita-citanya umat muslim nih ya untuk bisa menyempurnakan rukun Islam. Tapi Pak Amir, kita di sisi lain nih, kita bicara Idul Adha juga ada kaitannya dengan ibadah kurban. Namanya
namanya ibadah kurban kan Ya, tidak, tadi yang seperti Bapak sampaikan, tidak hanya dimaknai sebagai satu rangkaian keagamaan, tidak hanya berkurban dalam bentuk baik itu sapi maupun kambing ataupun domba, tapi ini kan juga bentuk nyata kepedulian sosial begitu ya bagi sesama, bagi sekitar, ya, tidak hanya yang menyembelih tapi juga yang menerima hewan kurbannya. Tapi secara hadis dan juga secara keilmuan, sebenarnya apa saja sih Pak kalau kita bicara keistimewaan dari ibadah kurban ini sendiri? ya, saya memaknainya ada dua. Di sini ada hakikat, di sini ada syariah. Jadi kurban itu secara syar'i memang kita tunaikan melalui penyembelihan, apakah domba atau kambing, apa juga sapi ya. Itu yang saya sebut tadi sebagai simbol bahwa ketaatan sebagaimana Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu kan sebenarnya simbol ya. Tetapi simbol dalam konteks secara syar'i ini ketika ditunaikan maka ada hakikat yang harus dipahami ya, yaitu secara hakikat, yaitu bahwa apa namanya penyembelihan kurban ini adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepada seseorang. Al-Quran sendiri dalam surah Al-Kautsar menyebutkan fasholli lirabbika wanhar, salat dan berkurbanlah. Jadi itu artinya apa? Itu artinya bahwa orang yang menunaikan ibadah salat itu ya kan dia sanggup berkurban tapi kemudian tidak tunaikan padahal dia sholat setiap saat. Nah itu dalam salah satu hadis mengatakan jangan dekati sholat. Kenapa? Karena ayat itu menegaskan setelah fasholli lirabbika wanhar, setelah sholat maka berkurbanlah. Jadi kurban di sini secara syar'i tadi ya melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya kan? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang dia lakukan melalui penyembelihan itu sesungguhnya adalah sebagai bukti ketaatannya atas perintah Allah. Baik. Itu saya kira salah satu hal penting yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Baik. Nah, daging kurban itu sendiri, kalau kita lihat itu sebagai simbol kepedulian sosial, ya, kepekaan sosial melihat situasi dan kondisi saat ini yang memang masyarakat kita membutuhkan, sangat membutuhkan. Ada masyarakat kita yang tidak pernah menikmati hewan, apa namanya, katakanlah daging, ya. Nah, ini sekali setahun ya minimal ini, ya dia. Ya seharusnya sudah waktunya dia menikmati hewan kurban itu sendiri. Baik. Saya kira begitu, Mbak. Iya, Pak Amir, ini di tengah kondisi yang mungkin penuh tantangan termasuk dalam bidang ekonomi ya saat ini. Bagaimana sih Pak sebenarnya kita sebaiknya menyikapi kondisi mungkin bagi yang belum mampu berkurban dan apa yang sebaiknya dilakukan agar bisa tetap mendapatkan keberkahan yang sama begitu seperti amalan-amalan kurban yang dilakukan. Mungkinkah bisa diganti dengan sedekah begitu Pak misalnya? Ya, dalam Islam itu luas sekali, luas dan luwes ya. Jadi ketika dia tidak sanggup berkurban karena kemungkinan hidupnya kurang beruntung, maka sebenarnya banyak sedekah lain yang bisa ditunaikan. Senyum itu aja sudah sedekah, bayangkan. Ya, senyum itu sedekah. Begitu luar biasanya makna sedekah itu. Ya, jadi sampai-sampai ada sebuah hadis itu as-shadaqah daf'ul bala. Jadi sedekah itu sebenarnya bisa menolak segala bentuk bala atau malapetaka. Jadi di antara yang dimaksud senyum adalah sedekah itu adalah supaya hidup kita ini tidak bermusuhan dengan orang lain. Ya, supaya kita ini hidup berdampingan, aman, damai, tentram. Itu kan sebenarnya bagian dari sedekah. Nah, karena itu bagi umat Islam yang sekali lagi tidak mampu untuk berkurban, banyak cara lain, banyak sedekah yang bisa dilakukan. Setiap saat kita di dalam Islam diperintahkan untuk senantiasa menyuburkan sedekah, ya kan? Menyuburkan sedekah dan menolak segala bentuk riba. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sedekah itu membawa kebaikan yang luar biasa manfaatnya, ya. Jadi kenapa terjadi misalnya kerawanan sosial? Ya mungkin salah satu faktornya ekonomi kita tidak bergerak
ke orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi ekonomi itu berputar di sekitar orang-orang tertentu. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan ya, ala ka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti. Dia menumpuk harta itu artinya termasuk enggan bersedekah, ya kan? Dan kemudian juga selain wa jam'il mal atau menumpuk harta juga dia disebut tarakal ilm, yaitu meninggalkan ilmu. Jadi seorang dosen, guru itu termasuk bagian dari mensedekahkan ilmunya sebenarnya ya. Jadi sebuah hadis yang populer dipahami oleh semua pihak ya, bahwa nanti kelak akan menjadi amal jariah ya, yang terus mengalir. Ilmu yang diajarkan bermanfaat itu bagian dari sedekah itu. Termasuk juga harta benda yang diinfakkan ya. Termasuk juga doa anak yang soleh. Gitu Mbak. Baik, artinya semoga kita bersama ini walaupun mungkin puncak rangkaian Idul Adha sudah berlalu begitu ya, termasuk juga yang sedang menjalankan ibadah haji, tapi kembali lagi kita harus terus menjalankan nilai-nilai ibadah yang ada di dalamnya, diniatkan begitu ya Pak Amir ya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Hari Raya Idul Adha ini di CNN Indonesia Prime News. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha Pak, terima kasih banyak dan Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.